Tadi pagi saya dikabari ya semua ngirim semua ya. Ada 50 WhatsApp kali itu cerita. Pokoknya di Bekasi tidak boleh ada gereja di wilayah mayoritas Islam. Saya yakin orang-orang yang berpikir begitu adalah orang-orang yang mikirnya pakai titik, ya bukan pakai otak. Alias otaknya dia antara di dubur atau di titik, gitu. Karena hanya orang biadab lah yang sanggup memikirkan demikian, yang seperti binatang. Mengapa? Karena binatang cuma mikirnya cuma titik doang, ya kan? Nah, hanya orang-orang yang berpikir pakai titik lah yang melarang orang lain untuk beribadah. Sekalipun mau mayoritas, mau minoritas, nah itu. Ya, nah sebetulnya kalau ada gereja itu, siapa sih yang dirugikan? Kalau ada masjid, di mana ada masjid, maka tetangganya pasti harganya jatuh rumahnya. Tapi di mana ada gereja, di situ pasti harga tetangganya harganya jadi naik. Rumah-rumahnya itu harga rumahnya jadi naik. Percaya nggak? Coba cek deh. Begitu ada gereja, ruko mall gitu ya, gereja masuk langsung rame mallnya. Coba deh, kalau Anda yang bagian marketing itu kasih buat gereja satu hall ya, disewakan gratis. Itu mallnya langsung rame. Nah, disewakan buat gereja. Di mall kasih masjid, sepi, bubar. Ya, itu aneh ya. Nah, begitu sampai karena memang masjid itu adalah jejak kematian. Tapi di mana ada gereja, ya di situ pasti ada kehidupan. Ya mau gereja apa saja. Ya, karena ada kultur. Saya nggak mau cerita klinik-klinik ya, saya ceritanya kultur. Ada kultur. Nah, kenapa? Di Islam itu ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi kalau ada masjid, ya nanti di situ nanti nggak enak itu situ ada masjid. Oh kita ini mau bikin lagu rock, oh jangan di situ ada masjid. Oh kita mau bikin begini, oh jangan di situ ada masjid. Oh di mana ada masjid sial deh perumahanmu itu. Begitu ada masjidnya harganya turun deh pokoknya. Bagaimana bisa begitu? Ya ampun kamu tanya sama Muhammad kenapa bisa begitu bangunin. Mat, gila lu Mat, kenapa bisa begitu Mat? Begitu kan? Tanyain. Tapi di mana ada gereja, dari dulu begitu ya. Salah itu sana ada kehidupan. Pertama pasang gereja. Terus nanti penduduk-penduduk itu mulai hidup. Ya, beberapa sending-sending begitu masuk ya ke Papua, ke Kalimantan itu langsung hidup daerahnya. Karena begitu ada gereja, mereka pasti bikin sekolah, mereka pasti bikin klinik. Ya, selalu minimum itu ya. Mereka bikin sekolah, bikin klinik. Selalu bikin itu. Kalau udah bikin sekolah, bikin klinik, makanya dari pedalaman dia akan cari klinik kan, akan cari sekolah ke situ kan. Sehingga jadi rame. Nah, itu ironik sekali ya. Kalau di mana ada masjid, mereka nggak bikin klinik. Karena ada dukun di sana. Pakai dukunnya di gunung. Mereka perginya ke dukun, bukan ke masjid cari klinik. Kalau ke mereka ada gereja, mereka cari klinik yang ada di gereja. Itulah sebabnya berdoa ya. Klinik itu penting ya. Karena itu adalah pelayanan yang Tuhan hendaki buat kita. Orang sakit. Pelayanan besuk di penjara itu penting ya. Gereja-gereja itu jangan mengabaikan pelayanan besuk di penjara. Gereja yang tidak punya pelayanan kasih makan orang, tidak punya pelayanan untuk obati orang sakit, klinik, yang tidak punya pelayanan penjara, yang tidak punya pelayanan untuk kasih rumah singgah, itu gereja yang tidak baik. Ya, gereja tidak baik, tinggalkan. Karena itu gereja standar yang sudah ditetapkan dalam Matius 25. Itu adalah standar untuk Anda membuat sebuah komunitas gereja. Harus ada itu. Kalau Anda tidak bisa bikin itu dan tidak ada pengen bikin itu apalagi kalau duitnya udah banyak, itu Anda tinggalin, itu gereja, bukan gereja benar. Saya jamin itu bukan gereja benar. Saya jamin itu bukan gereja benar, itu gereja dagang. Dia akan hipnotis Anda, tarik duitnya, pendetanya tambah kaya, dan Anda makin jauh dari Tuhan Yesus. Makin jauh. Wah, kelihatannya Anda laba, bili-bili, bala-bala, begitu kan, bahasa roh begitu kan. Kelihatannya dekat sama Tuhan, tapi Anda tidak ketemu Tuhan. Anda ketemu dengan Pak Pendeta.
Boro-boro ketemu Pak Pendeta, ya. Susah bikin janji Pak Pendeta 3 bulan ditanyain dulu. Mau kasih persembahan, kasih berapa? Cuma bawa 1 juta. Oh ya nanti dikasih ya, jadwalnya nanti 6 bulan lagi ketemunya, keburu mati. Berapa? 100 juta. Oh ya, bulan depan ya. Berapa? 1 miliar. Oh besok bisa, besok ketemu ya. Pak Pendetanya lagi apa juga besok ketemu pokoknya. Biar Pak Pendetanya lagi di rumah sakit juga kalau perlu pulang. Serem ya. Ya, kita harus terima kenyataan. Anda harus terima kenyataan. Karena itu syarat gereja. Ya, sebelum kita kritik orang, kita kritik badan sendiri dulu, ya. Syarat gereja Matius 25. Anda harus kasih makan, Anda harus kasih pakaian, kasih tumpangan, perawat yang sakit, besuk yang di penjara. Kalau Anda tidak punya 5 pelayanan dalam gereja ini, Anda bukan gereja. Anda adalah paguyuban orang-orang kesurupan. Termasuk gerejanya itu pendeta 15 miliar. Tapi sekarang udah punya ya, dia udah pernah bikin, Pak. Takut dia sama kita. Sudah mau, habis dia sambil ngeluh. Oh, masa sampai kalau perlu sampai dihabiskan dibully, saya dibully. Wah. Kan lucu kan, masa kita yang kecil bully yang besar kan enggak mungkin kan. Yang ada dia yang bully kita kan. Siapa suruh urusan sama N26. Ngatain N26 anak iblis. Tawa jahat. Ingat ya, sebelum kita kritik orang, kita kritik diri kita sendiri dulu. Nah, ya. Jadi kalau gereja Anda sekarang bergereja, dan gereja Anda tidak melakukan satu, kasih makan orang, ya, kasih pakaian, ya, kasih tumpangan, tidak rawat yang sakit, tidak besuk penjara, itu gereja Anda sedang nggak benar. Ya kalau saya bilang sesat salah ya, karena kalau sesat itu artinya nggak bisa balik. Sedang nggak benar, ya. Atau mungkin gereja Anda memang gereja nggak benar, dari awal udah nggak begitu, sampai sekarang juga nggak begitu. Kalau di gereja Anda, pendetanya pakai mobil mewah, tapi jemaatnya ada yang nggak bisa bayar sekolah, itu gereja Anda gereja nggak benar. Ya, itu gereja nggak benar. Karena Matius 25, tadi benar ya, tadi siapa yang komentar tadi? Nah, sebentar, tadi saya bacakan komentarnya tadi ya. Ini bagus ya. Sabto Harun, nah, benar ya, benar Sabto Harun ya, setuju. Karena Matius 25 ini lagi cerita ya, ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Dan di mana ada ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan, di situ ada persatuan. Akan muncul persatuan itu sendiri, akan muncul. Mengapa bisa ada persatuan? Karena mereka saling memberi. Nggak ada miliku-miliku, untuk nggak ada. Itu kan Pancasila. Ya, Matius 25 kan Pancasila banget. Ya, ketika Anda merasa bertuhan, kalau Anda yakin dengan bertuhan, maka harus ada kemanusiaan yang beradab dalam hidupmu, yang ya. Dan akan ada keadilan di situ. Keadilan sosial. Artinya ada orang-orang yang memang tidak beruntung, yang kemudian dia harus share. Kalau memang dia punya iman, kalau dia memang penuh dengan Roh Kudus, maka dia pasti punya hati untuk membagi apa yang dia miliki. Tapi masalahnya pendetanya aja kikir pelit. Buktinya apa? Kalau pendetanya pakai barang mewah, sementara jemaatnya masih, makanya saya mengundang Anda yang jemaatnya Gilbert, ya, yang punya kartu anggota jemaatnya Gilbert, tapi Anda nggak kuat bayar sekolah, kasih tahu saya. Kita bikin geger di sini. Kita bikin geger. Masa pendetanya pakai jam tangan 15 miliar, jemaatnya masih ada yang nggak bayar sekolah aja nggak kuat. Itu baca ada yang nggak benar. Pasti ada yang nggak benar. Karena Kisah Rasul berkata tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Gitu ya. Nah, di kita juga kita lagi pikirkan masalah sekolah ya.
Sekarang kita sudah kasih makan, kita mau sampai 10.000, titik 10.000, terus kita stabil di situ terus. Makanya teman-teman, ayo berdiakonia. Karena kita sekarang sedang mau naikkan ya, jadi 2.000, saldo kita kemarin tinggal 200 juta. Jadi kalau 200 juta itu hanya bertahan untuk kira-kira 2 minggu. Makanya, ayo tambahi, 200 juta itu 2 minggu ya kalau nggak salah ya. Nah, makanya, ayo saudara, kirim lagi, jangan takut. Daripada Anda kasih untuk pendeta 15 miliar kolektemu, kirim ke sini. Daripada kolektemu buat beli jet pribadi, ya, buat terbang sana, terbang sini. So itu KKR penginjilan gundulnya peang. Mereka pergi dari gereja ke gereja kok penginjilan apanya? Ya, perginya rombongan itu namanya Anda miknikin pendeta, Andanya pakai brompet, pakai motor butut, terus Anda perpuluhannya buat beli jetnya Pak Pendetanya keliling dunia, Andanya cuma keliling kampung jualan ember. Ironik banget. Goblok. Namanya Anda goblok itu namanya. Itu namanya Anda goblok. Jadi domba itu ya jangan goblok gitu ya. Domba itu polos bukan goblok. Nah, itu namanya goblok. Keledai itu. Anda sudah tahu, jangan. Apalagi orang tua Anda lagi tidak karu-karuan, adanya nggak ada yang rawat, Andanya sok-sokan nabur di gereja apa segala macam. Bodoh namanya. Nggak usah munafik lah. Rawat dulu ayah ibumu, rawat dulu kakakmu, adikmu, ponaanmu, dirawat dulu lah. Itu cara Tuhan, ya. Harus benerin dulu, orang-orang harus benerin dulu. Kalau nggak benar nanti semuanya nggak benar, ya. Baru saudara, kita harus peduli dengan sekeliling kita. Nah, sekarang saya tanya, mengapa ada orang melarang ada gereja di situ? Ya kan? Kalau ada orang Islam melarang gereja, ada gereja. Ya. Karena memang ada persaingan. Ya kan? Orang Islamnya sendiri minder waduh. Ya. Minder. Enggak merasa nggak mampu. Yang bisa adalah pokoknya nggak bisa. Dah. Ya kan? Kalau mau orang dagang itu diusir kalau perlu ya kan. Kalau kan saingan kan, rebutan. Apakah gereja itu berdakwah ya untuk mengkristenkan? Enggak. Bodoh orang Islam ini juga. Karena gereja itu jemaatnya ngambilin dari gereja lain. Kalau orang kayak saya, wah itu benar-benar kita langsung orang Islam, langsung ke jantungnya. Nah, mungkin Anda kalau takut sama saya wajar, tapi kalau gereja, kalau orang Islam takut sama GBI, takut salah, karena GBI itu tidak pernah menangkan jiwa. Ya satu dua ada. GBI itu ngambilin dari gereja lain, dari Katolik, dari GKI, dari GKJ, dari HKBP. HKBP jemaatnya dari mana? Apakah HKBP jemaatnya dari orang-orang Islam ini? Enggak ada. Kalau dia masuk ke HKBP pasti Batak, Kristen lagi. Jadi kehadiran HKBP itu di Bekasi tidak akan mempengaruhi komunitas itu, kecuali kalau di situ Batak. Jadi ini orang bodoh. Ya, menunjukkan kebiadabannya sendiri, ya tanpa berpikir. Apakah HKBP berdakwah kepada orang Jawa? Ya enggak lah. Belum pernah saya dengar, mungkin ada ya, kalau saya mungkin wawasannya kurang. Ya, ini ada orang Jawa ibadahnya di HKBP, ya kan? Ya, bingung lah, saya pernah masuk diajak ya pelayanan sekolah minggu di HKBP, tapi bukan di ibadah umumnya. Semuanya orang Batak semua, yang Cina cuma saya, tapi mereka baik ya. Nah, kalau orang Batak itu kalau sama orang Cina mah nggak terlalu resek ya, nggak kayak kalau orang Jawa itu kalau mungkin karena Kristen ya, tapi kalau orang Jawa kalau Kristen juga baik. Kalau Islam itu resek ya kalau sama Cina ya, cuah gitu yang mudah gitu. Jadi memang nggak beralasan karena HKBP itu tidak berdakwah kepada orang Jawa, apalagi di Bekasi. Belum pernah dengar saya orang HKBP ya, karena itu kan gereja suku. Mereka hanya menampung untuk mereka. Ya jadi benar adalah karena dasarnya si orang-orang Bekasi ini memang warga Bekasi ini warga biadab.
Mau tersinggung dah lo. Ya memang warga Bekasi ini yang Islam ini biadab. Jawabannya kan karena itu kan. Mengapa bisa biadab? Nah kan balik lagi kan kita tanya mengapa terus kan. Karena ajarannya memang biadab. Dari mana bisa? Ya memang Islam itu ajaran biadab. Bagaimana bisa di zaman yang modern ini orang bisa ngajak perang? Ajarannya begitu. Loh, kalau enggak, kalau ada ustadz yang enggak ngajak perang, itu karena dia harus menyingkirkan. Yang tolong minta airnya ya. Karena harus menyingkirkan. Ini. Ya, sorry ya, ini saya lagi ganti musim begini biasa, serak-serak. Jadi, saudara, kebiadaban itu memang dari ajarannya. Untuk Anda menjadi orang baik, orang Islam yang baik adalah orang Islam yang banyak menyingkirkan ayat-ayat di Al-Qur'annya. Nanti Anda jadi Islam yang baik. Ayat kurang akhirnya. Untuk menjadi orang Islam yang baik ya, yang baik hati, Anda harus menyingkirkan ayat-ayat di Al-Qur'an. Untuk menjadi orang Kristen yang baik, Anda harus lakukan seluruh ayat-ayat di Alkitab. Gitu. Makanya dari itu, hati-hati. Ya, Anda ya, mualaf. Mana ada sih mualaf yang baik coba? Sebut satu deh mualaf yang baik. Saya belum pernah tahu loh mualaf yang baik loh. Ruwet sih pokoknya. Ya, nggak ada. Kecuali mualaf itu, ya dapat Didi botak itu mana baik dia? Nggak ada mualaf yang baik. Ya, nggak ada. Mualaf yang baik itu kalau dia nggak pernah ke masjid, nggak pernah baca Al-Quran. Ya, artinya apa? Dia jadi mualaf karena menikah saja misalnya. Nah, itu biasanya baik itu. Ya, Angelina Sondak, Setia Novanto, mana ada yang baik sih? Ya kan? Siapa lagi? Wah Hani lagi itu setan itu. Setan bukan itu setan itu pengkhianat, Cina pengkhianat. Nggak ada mualaf yang baik. Ya, nggak ada. Murtadin yang baik, oh banyak. Ya, murtadin yang baik banyak. Dan rata-rata mereka kemudian melakukan apa? Diakonia. Kalau ada murtadin yang terus tidak berdiakonia, apalagi dia jadi pendeta, ya Anda harus lakukan kemurtadinnya. Dia jadi Kristen itu jangan-jangan ya cuma alasan apa? Nah, itu. Karena orang-orang yang lahir baru itu pasti pengen berdiakonia, bermarturia. Kalau ada murtadin katanya jadi Kristen melihat Yesus segala macam, tapi dia tidak rindu untuk berdiakonia dan bermarturia, dia cuma tampil di YouTube doang, kesaksian sambil ketebak nomor rekeningnya, saya jamin itu murtadin nggak benar. Cuma cari duit doang. Nah, saya buka rahasianya. Ya, ini teman-teman semua dengar ya. Kalau ada murtadin yang ngaku-ngaku jadi Kristen, jadi penginjil, dia kerjanya di YouTube cuman koar-koar cerita-cerita jelek-jelekin orang Islam, ditanya Alkitab juga kagak ngerti. Dia terus kasih nomor rekeningnya di YouTube-nya. Ya, dia hati-hati. Dia cuma cari duit doang. Dia nggak pernah diakonia, dia nggak pernah, ya, dia cuma cari duit. Nah, itulah yang rusak. Itulah sebenarnya orang-orang yang rusak Indonesia. Sama dengan mualaf-mualaf ini, karena memang murtadin dan mualaf itu dibisniskan. Kita pernah bahas ya, kita sudah pernah bahas. Itu memang dibisniskan. Nah, sekarang kita temanya adalah bagaimana tadi ya pertanyaan tadi mengapa? Kita lanjutkan. Mengapa orang-orang Islam di Bekasi ini nggak boleh melarang ada gereja di perumahan mereka? Itu udah berkali-kali ya, nggak cuma sekali dua kali. Mengapa demikian? Karena mereka sudah dibisikin, di framing, dikasih tahu, dicekokin, ya, kalau ada gereja nanti kamu masuk neraka. Artinya memang tidak ada Pancasila di dalam Islam.
Islam itu sampai kapanpun tidak bisa berpancasila. Loh, Soekarno kan Islam, siapa bilang Soekarno Islam? Oh, dia masih kedukun, masih segala macam kok. Ya kan? Masih percaya animisme, dinamisme kok, mana Islam? Ya, bukan, Soekarno itu bukan Islam. Soeharto bukan Islam. Lalu ada yang namanya Haji Muhammad segala macam, bukan. Yang Islam itu Anies Baswedan, ya. Ade Armando Islam bukan? Ya nggak tahu. Kata orang Islamnya Ade Armando bukan Islam. Jokowi Islam bukan? Loh, kata orang Islam Jokowi bukan orang Islam. Definisi Islam itu apa makanya? Ya kan? Nah, serem loh. Karena definisi Islam sendiri aja di Indonesia itu bisa banyak dan bisa bunuh-bunuhan. Kemarin Ahmadiyah kalau di Belanda, di Jerman disebut Islam, masjidnya gede. Paling gede di Eropa itu masjidnya Ahmadiyah. Paling berkembang itu Ahmadiyah ya di Eropa itu. Masjid yang Islam yang paling berkembang. Dan mereka sangat moderat sekali. Sangat moderat sekali karena mereka kalau nggak salah mengakui Yesus. Ya. Yang kedua, yang cukup berkembang itu ya adalah orang-orang ini apa namanya apa itu yang salafi itu ya, tapi itu kejam sekali dan tidak disukai, jadi langsung mecah banget. Yang salafi ini kan yang Sunni kan, yang Ahmadiyah ini kan yang dianggap bukan Islam, tapi justru yang baik itu yang dianggap baik sama ini yang Ahmadiyah. Yang penerima Nobel itu kalau nggak salah juga orang Ahmadiyah ya, lucu ya, ya begitu. Di Indonesia Ahmadiyah itu dibakar masjidnya seorang-orangnya. Jadi apa yang salah dong? Nah, ya. Nah, ini yang di layar kita ini ya kiriman Pak Putih ini. Ya, ini kurang ajar sekali emang ini. Pokoknya tidak boleh ada gereja. Kalau udah bilang pokoknya ini, pokoknya berarti dia mikirnya pakai titit ini. Tidak boleh ada gereja di tempat perkampungan kami yang mayoritas Islam. Ya. Nah, kalau begini ya, wah saya setuju Papua merdeka ini. Jika pokoknya tidak boleh ada masjid di tanah Injil Papua. Kan begitu kan? Wah, kere itu Pulau Jawa itu langsung. Orang Indonesia kere kalau nggak punya Papua itu. Kalau model-model begini ya, kalau anda yang Kristen ngomong saya apa pendukung OPM goblok kalian itu. Kalau kalian dibeginikan terus, ya, dan kalian tidak mendukung Minahasa Papua untuk merdeka, lama-lama kalian juga yang dilibas sama orang Islam. Nah, kalau begini terus, artinya kan terus ini dimenangkan lagi sama pemerintah. Artinya pemerintah memang nggak ada itikat baik untuk menegakkan Pancasila. Lalu bagaimana? Anda mau berontak angkat senjata? Ya kan? Mendingan Anda dukung Minahasa, Papua, RMS, Merdeka. Kalau begini terus. Karena memang berarti pemerintah udah nggak ada itikat baik. Serius. Tetapi kita masih punya harapan. Makanya kita bikin buku Pancasila. Karena saya masih punya harapan. Ya kan? Melalui orang-orang seperti Pak Jenderal Tobing, Pak Ponto, kita masih punya harapan bagaimana cara Pak Ponto menangani orang-orang Papua ini dengan lembut. Wah, saya cukup respect ya, walaupun saya nggak setuju dengan beberapa pendapatnya Pak Ponto, sangat tidak setuju ya. Tetapi ya kita lihat dari saya kan ngomong-ngomong panjang ya, saya pun panjang masalah buku. Nah, ini saya cukup wah betul juga ya. Ini kesalahannya ini kenapa dulu Pak Ponto nggak disuruh? Ya saya nggak ngerti ya. Kalau cara saya sih setuju yang di buku itu. Nanti kita bahas ya buku tersebut ya. Nantinya tadi spanduknya tadi itu bisa kita laporkan ke polisi loh ini loh spanduk ini. Betul, setuju. Ya. Karena spanduk ini benar-benar melanggar Pancasila loh. Persis. Sebetulnya ini kita bisa bertindak loh dengan spanduk ini. Siapa yang pasang spanduk ini nih? Ini harusnya kita laporkan ke polisi karena ini benar-benar melanggar konstitusi kita Pancasila. Jadi harusnya kita galarua bisa jalan, laporkan ke polisi juga. Lapor polisi kan nggak bayar dan tidak usah harus pengacara yang bayar kan, nggak harus kita bayar pengacara 5 juta nggak harus. Tapi kita bisa coba ntar saya sambil telepon Pak Putih ya. Nah ini Pak Pras bisa lanjut nih.